Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhir-akhir ini saya sedang mencoba men-challenge diri saya sendiri agar lebih bisa meningkatkan kemampuan public speaking, berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, berdiskusi, ataupun bercerita, storytelling. Dan kali ini saya ingin coba mengangkat sebuah kisah atau cerita yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya. Cerita ini sangat umum didengarkan atau sangat familiar di kalangan masyarakat, yaitu cerita tentang seorang ayah dan anaknya yang ingin menjual keledai ke pasar. Oke, jadi pada suatu hari seorang ayah dan seorang anak ingin menjual keledainya ke pasar. Keledainya berukuran tidak terlalu besar, sedang atau bahkan relatif kecil. Jarak rumah ke pasar itu lumayan jauh, jadi mereka harus menempuh perjalanan. Dari rumah, mereka mencoba menuntun keledai mereka sambil berjalan, dengan cara berjalan. Di 1 kilometer pertama, seorang ayah dan anak tersebut bertemu dengan salah seorang. Orang anggap saja namanya A ya. Si A ini berkata kepada ayah dan anak tersebut, "Wahai, kalian kenapa bodoh sekali? Keledai kan bisa dinaiki. Kenapa gak kalian naiki saja? Itu bisa menghemat tenagamu kan?" Lalu sang ayah dan anak tersebut berpikir, "Iya juga ya, kita bisa menaikinya." Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan cara menaiki keledai yang tidak terlalu besar tersebut. Dua orang sama-sama naik. Tidak jauh dari itu, 1 kilometer dari pertemuan mereka dengan orang pertama, si A, dia bertemu lagi dengan orang kedua, si B. Lalu si B menegur mereka, "Wahai kalian, sungguh tega kalian menaiki keledai tersebut. Keledainya kecil, tidak terlalu besar. Tentu keledai tersebut kepayahan ditunggangi oleh kalian berdua." Nah, akhirnya sang ayah berpikir, "Iya juga ya, kasihan juga si keledai kalau kita menaikinya bareng-bareng berdua." Akhirnya sang ayah berinisiatif untuk turun dan berjalan dan membiarkan anaknya untuk tetap menaiki keledai tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan. 1 kilometer dari dia bertemu orang kedua, yaitu si B, dia bertemu lagi dengan orang ketiga, si C. Dan si C berkata, "Wahai kalian, kok bisa seorang anak naik keledai dan membiarkan ayahnya berjalan? Sungguh, anak tersebut," si C bilang, "telah durhaka kepada ayahnya yang membiarkan ayahnya berjalan dan si anak enak-enakan naik keledai tersebut." Akhirnya sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, biarkan ayah saja yang menaiki keledai ini. Saya tidak mau dicap sebagai seorang anak yang durhaka." Akhirnya sang ayah menuruti perintah anaknya. Lalu sang ayah menaiki keledai dan anaknya berjalan. Oke, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ, 1 kilometer dia bertemu dengan si C. Dia bertemu dengan orang keempat, yaitu si D. Dan si D berkata kepada mereka, "Wahai kalian, apa yang terjadi pada kalian ini? Kenapa sang ayah ini membiarkan anaknya berjalan kecapean, sedangkan ayahnya naik keledai tersebut? Sungguh tega kepada seorang anak," ayah tersebut, kata si D. Lalu sang ayah merenung, "Iya juga ya, kok saya bisa tega? Anak saya capek berjalan, saya malah naik keledai." Akhirnya sang ayah turun juga dan berkata kepada anaknya, "Wahai anak, kenapa ya dari tadi kita kayaknya salah terus deh. Ayah punya ide. Gimana kalau kita sama-sama berjalan dan keledainya kita angkat bersama. Jadi kita gotong." Keledainya akhirnya dipanggul berdua menuju pasar. Ya, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ya dengan cara memangku
menggotong keledainya berdua gitu ya, depan belakang, berjalan. Setelahnya sampai ke pasar, lalu mereka bertemu orang-orang di pasar dan berkata, "Wahai kalian, sungguh bodoh kalian. Di mana otak kalian? Keledai kan bisa jalan sendiri. Kenapa kalian gotong? Itu kan bisa membuat capek kalian." Seperti itu kata orang-orang di pasar. Lalu sang ayah speechless, sang anak juga speechless. Kayaknya mereka yang di dalam hati mereka berkata, kok salah terus ya. Oke, sorry terputus. Jadi apa hikmah dari cerita tersebut, teman-teman? Hikmah yang bisa kita ambil adalah terkadang ada kalanya kita tidak harus selalu mendengarkan perkataan orang lain yang selalu menyalahkan kita. Apabila kita sudah melakukan tindakan dengan yang kita rasa tepat ya, tentunya dengan perencanaan, juga dengan pikiran yang jernih, dipikirkan matang-matang dan seterusnya, tentu kita terus saja melakukan apa yang kita yakini benar. Namun hal ini tidak menjadikan kita anti kritik terhadap saran dan masukan ya. Kita harus bisa membedakan mana kritik dan saran yang membangun, serta mana nyinyiran ya, atau kata-kata negatif yang hanya akan melemahkan semangat kita. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Itu saja mungkin ya malam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.